Alkisah pada zaman dahulu kala. Di sebuah wilayah yang dikelilingi oleh hamparan sawah dan perbukitan hijau, berdirilah sebuah permukiman tentram bernama Desa Banyu Biru. Angin kemarau yang berhembus perlahan membawa aroma dedaunan kering dan tanah berdebu, menyelinap di antara celah dinding, anyaman, bambu, rumah penduduk. Desa ini seolah tidak pernah tersentuh oleh hiruk-pikuk dunia luar, menyimpan banyak kisah lama yang diwariskan turun-temurun. Penduduknya hidup rukun saling membantu, menjadikan setiap sudut desa penuh dengan kehangatan dan rasa persaudaraan yang mengakar sangat kuat sejak lama. Tepat di tengah desa yang damai itu, berdiri tegak sebuah rumah joglo tua yang usianya sudah mencapai puluhan tahun peninggalan leluhur keluarga Jatmiko. Kayu jati penyangganya masih tampak sangat kokoh, meskipun warnanya sudah mulai memudar dimakan usia dan perubahan cuaca yang ekstrem setiap tahunnya. Halaman depan rumah tersebut sangat luas, ditumbuhi beberapa pohon mangga besar yang memberikan keteduhan alami bagi siapa saja yang duduk di bawahnya. Di sudut halaman terdapat sebuah sumur batu berlumut yang airnya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang sedang melanda seluruh penjuru desa. Jatmiko adalah seorang pria muda yang dikenal sangat lembut hati, sabar, dan selalu bersikap sopan kepada siapa saja yang lewat di depan rumahnya. Setelah ayah dan ibunya meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, ia memutuskan untuk tetap tinggal di sana demi merawat peninggalan berharga tersebut. Baginya, rumah joglo itu bukan sekadar tempat berlindung dari panas dan hujan, melainkan sebuah simbol kehormatan keluarga yang harus dijaga dengan segenap jiwa. Ia ingin memastikan agar kenangan tentang orang tuanya tidak pernah hilang ditelan oleh kejamnya putaran waktu yang terus berjalan tanpa henti. Dalam menjalankan tugas suci menjaga warisan keluarga itu, Jatmiko tidaklah sendirian karena ia ditemani oleh istrinya yang sangat setia bernama Wulandari. Perempuan itu memiliki wajah yang teduh dan selalu bekerja tanpa pernah mengeluh sedikit pun dari pagi hingga senja hari menyapa desa yang sunyi. Wulandari dengan telaten menyapu halaman rumah yang luas dari guguran daun mangga, memastikan setiap sudut area penjemuran, hasil panen selalu bersih setiap harinya. Ia juga rajin merawat dapur kayu tradisional yang berada di bagian belakang rumah agar asap tungku tetap mengepul tanda kehidupan selalu berjalan. Setiap kali sore menjelang, Jatmiko sering duduk di beranda rumah sambil memandangi hamparan sawah yang mulai menguning di kejauhan sana dengan hati tenang. Hatinya selalu dipenuhi oleh rasa syukur yang mendalam karena bisa merasakan kedamaian hidup di tanah kelahiran peninggalan nenek moyangnya yang sangat asri ini. Ia tidak pernah menginginkan harta yang berlimpah atau kemewahan duniawi seperti kebanyakan pemuda lain yang memilih pergi merantau jauh ke kota besar mencari kekayaan. Harapan terbesarnya hanyalah melihat rumah joglo ini tetap berdiri dengan damai dan memberikan manfaat bagi siapa saja yang datang berkunjung dengan niat baik. Suara gemerisik daun bambu yang tertiup angin senja menjadi musik latar alami yang selalu menemani waktu istirahat pasangan suami istri yang sangat sederhana tersebut. Wulandari biasanya akan datang membawakan 2 cangkir teh hangat yang diseduh dengan gula aren asli buatan tangannya sendiri dari dapur kayu belakang. Aroma teh yang wangi perlahan mengusir rasa lelah setelah seharian penuh bekerja membersihkan rumah dan ladang di sekitar desa yang tenang mempesona itu. Mereka sering berbincang ringan tentang cuaca esok hari, atau kabar tetangga yang baru saja memanen padi di sawah subur milik mereka. Namun, ketenangan yang selama ini menyelimuti kehidupan Jatmiko perlahan mulai terusik oleh sebuah peristiwa kecil yang cukup janggal pada suatu pagi yang cerah. Ketika Jatmiko sedang sibuk membetulkan genteng rumah yang sedikit bergeser posisinya, ia melihat beberapa orang berpakaian rapi yang sama sekali tidak dikenalnya berdiri. Mereka tampak sibuk mencatat sesuatu di dalam buku kecil, sambil sesekali membentangkan alat pengukur meteran panjang di sekitar area halaman depan rumah joglo tersebut. Wajah mereka terlihat sangat serius tanpa sedikit pun melempar senyum ramah kepada penduduk setempat yang sedang berjalan melintasi jalan tanah berbatu itu. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Jatmiko segera turun dari atap rumah dan menghampiri kelompok orang asing itu dengan langkah yang tenang namun waspada. Ia menyapa mereka dengan bahasa yang sangat sopan dan lembut,
sesuai dengan tata krama desa yang selalu diajarkan oleh mendiang ayahnya dulu kala. Jatmiko menanyakan apa maksud dan tujuan mereka datang ke pekarangan rumahnya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik tanah atau kepala desa setempat. Salah satu dari pria itu hanya melirik sekilas dengan tatapan dingin dan sangat meremehkan pria desa sederhana yang berdiri tegak di hadapannya. Pria berbaju rapi itu menjawab dengan nada ketus bahwa mereka hanya menjalankan tugas dari seseorang di kota untuk memastikan luas tanah peninggalan keluarga ini. Jatmiko terdiam sejenak mendengar jawaban tersebut. Hatinya mulai dipenuhi oleh tanda tanya besar mengenai siapa orang kota yang berani memerintahkan hal semacam ini. Ia mencoba menggali informasi lebih dalam, namun para pria itu dengan cepat mengemasi barang-barang mereka dan bergegas pergi meninggalkan pekarangan rumah Joglo. Angin kemarau tiba-tiba terasa lebih dingin menyapu tengkuk Jatmiko yang masih berdiri kebingungan menatap kepergian kendaraan roda 4 milik orang asing itu. Sepeninggal orang-orang asing tersebut, Jatmiko hanya bisa berdiri terpaku di dekat sumur batu sambil memikirkan berbagai kemungkinan buruk yang mungkin akan segera terjadi. Wulandari yang sedari tadi memperhatikan kejadian itu dari ambang pintu dapur, segera menghampiri suaminya dengan raut wajah yang memancarkan kekhawatiran sangat mendalam sore itu. Ia menyentuh lengan Jatmiko dengan lembut, mencoba memberikan ketenangan meskipun di dalam hatinya sendiri juga tersimpan rasa takut akan kehilangan tempat tinggal mereka. Jatmiko hanya tersenyum tipis, berusaha menutupi kegelisahan yang kini mulai menggerogoti ketenangan pikirannya siang itu di bawah rindangnya pohon mangga kesayangan ayah. Beberapa hari setelah kejadian aneh di pekarangan rumah itu, suasana desa Banyu Biru yang biasanya tenang tiba-tiba mulai dipenuhi oleh berbagai macam desus. Saat Wulandari pergi ke pasar desa untuk membeli bahan makanan sehari-hari, ia mendengar beberapa tetangga berbisik-bisik sambil menatapnya dengan penuh rasa kasihan. Kabar burung yang beredar dengan sangat cepat itu menyebutkan bahwa sebuah perubahan besar akan segera menimpa keluarga Jatmiko dalam waktu yang sangat dekat. Warga desa mengatakan bahwa orang yang mengirim para pengukur tanah misterius itu bukanlah orang asing yang sama sekali tidak memiliki hubungan darah. Rumor tersebut semakin lama semakin jelas terdengar di telinga warga bahwa kakak kandung Jatmiko yang bernama Prabowo akan segera pulang kembali ke kampung halaman. Prabowo adalah anak sulung yang sudah belasan tahun lamanya pergi merantau ke kota besar dan tidak pernah sekalipun kembali untuk menjenguk orang tuanya. Bahkan ketika ayah dan ibu mereka menghembuskan napas terakhir, Prabowo sama sekali tidak menampakkan batang hidungnya dengan alasan sibuk mengurus bisnis dagangnya di kota sana. Kini tiba-tiba saja namanya kembali menjadi perbincangan hangat di seluruh penjuru desa yang mulai mencium adanya aroma perselisihan keluarga yang tajam. Wulandari segera menceritakan semua hal yang didengarnya dari pasar itu kepada Jatmiko saat mereka sedang duduk beristirahat di dekat area penjemuran hasil panen. Jatmiko menarik napas panjang. Matanya menatap nanar ke arah tiang kayu jati tua yang berdiri kokoh, menyangga atap rumah peninggalan orang tuanya tersebut. Sedari tadi, ia tahu betul bagaimana tabiat kakaknya sejak masih muda dulu yang selalu mementingkan diri sendiri dan sangat tergila-gila pada kekayaan materi duniawi semata. Firasat buruk kini semakin kuat bersemayam di dalam dada pemuda desa yang sederhana itu menanti kedatangan badai besar di depan mata. Ingatan Jatmiko perlahan melayang ke masa lalu ketika ayahnya terbaring lemah di ranjang bambu, sebelum akhirnya pergi meninggalkan dunia fana ini untuk selamanya. Sang ayah dengan suara yang sangat parau dan bergetar memegang erat tangan Jatmiko, berpesan agar rumah Joglo ini tidak boleh jatuh ke tangan orang luar. Rumah ini adalah saksi bisu perjalanan panjang keluarga mereka dari generasi ke generasi yang menyimpan banyak keringat dan air mata leluhur yang harus dihormati. Pesan terakhir itulah yang menjadi alasan utama mengapa Jatmiko bersumpah menolak untuk pergi meninggalkan desanya demi menjaga janji suci kepada mendiang ayahnya. Kang Mas tidak perlu terlalu khawatir. Kita akan menghadapi semuanya bersama, sama apapun yang akan terjadi nanti di masa depan, ucap Wulandari dengan sangat lembut. Kata-kata istrinya itu bagaikan tetesan air embun di tengah musim kemarau yang panjang, memberikan sedikit rasa sejuk di dalam hati Jatmiko yang sedang terbakar gelisah.
Jatmiko menganggukkan kepalanya perlahan. Ia bertekad di dalam hati bahwa ia akan mempertahankan rumah ini dengan cara yang baik dan penuh dengan rasa hormat. Ia tidak ingin ada pertengkaran kotor yang merusak kehormatan nama keluarganya kelak di kemudian hari saat kakaknya benar-benar tiba kembali. Malam harinya ketika Jatmiko sedang membersihkan sebuah lemari kayu tua di sudut kamar, ia tanpa sengaja menemukan sebuah gulungan kertas usang yang sudah menguning. Kertas itu terselip di antara tumpukan kain batik peninggalan ibunya. Berdebu dan tampak sangat rapuh jika disentuh dengan sedikit saja tenaga yang sangat berlebihan. Jatmiko, ternyata benda tua itu adalah sebuah catatan kecil. Tulisan tangan ayahnya mengenai batas tanah pekarangan rumah yang ditulis sangat rapi. Catatan kecil tersebut ditulis dengan tinta hitam yang mulai pudar. Berisi rincian yang sangat jelas bahwa rumah Joglo dan seluruh tanah di sekitarnya adalah satu kesatuan utuh. Hal ini membuat Jatmiko semakin menyadari bahwa kedatangan para pengukur tanah tempo hari bukanlah sebuah kebetulan belaka, melainkan bagian dari sebuah rencana besar. Seseorang pasti sedang berusaha mencari celah untuk memecah belah tanah warisan ini menjadi beberapa bagian agar lebih mudah untuk dijual kepada pihak luar sana. Pikiran Jatmiko langsung tertuju pada sosok kakaknya yang selama ini menghilang entah kemana tanpa meninggalkan pesan apapun kepada keluarga di desa. Malam semakin larut. Suara jangkrik yang biasanya terdengar merdu kini terasa seperti nyanyian duka yang mengiringi kegelisahan panjang di dalam pikiran Jatmiko tanpa henti. Ia tidak bisa memejamkan matanya sama sekali. Membayangkan bagaimana jadinya jika tempat yang membesarkannya ini harus hancur rata dengan tanah demi sebuah keserakahan semata. Wulandari yang tertidur lelap di sampingnya tidak menyadari betapa berat beban pikiran yang sedang dipikul oleh suaminya sendirian di tengah malam yang sangat sunyi itu. Angin malam terus berhembus menembus celah jendela kayu, membekukan suasana kamar yang dipenuhi oleh kebingungan mendalam menjelang datangnya pagi yang baru. Keesokan paginya, matahari terbit dengan sinarnya yang hangat menyapa hamparan sawah di desa Banyu Biru. Seolah tidak pernah tahu ada hati yang sedang dilanda mendung kegelisahan, Jatmiko memutuskan untuk memulai harinya seperti biasa. Mengambil sapu lidi dan mulai membersihkan halaman depan rumah Joglo dari dedaunan kering yang berserakan ditiup angin malam. Ia mencoba memusatkan seluruh pikirannya pada setiap gerakan tangannya menyapu tanah. Berharap rutinitas ini bisa sedikit mengurangi beban pikiran yang terus menghantuinya sejak semalam suntuk. Aroma tanah kering yang tersapu mulai menyebar memenuhi udara pagi yang segar di sekitar pekarangan rumah warisan leluhur yang tercinta itu. Saat Jatmiko sedang sibuk mengumpulkan sampah daun kering ke dekat sudut pagar, seorang penduduk desa yang sudah sangat tua berjalan melintas di depan rumahnya perlahan. Orang tua itu berhenti sejenak, memandang ke arah rumah Joglo dengan tatapan penuh arti, lalu menggelengkan kepalanya perlahan, seolah mengetahui rahasia besar yang tersembunyi. Jatmiko yang menyadari kehadiran orang tua itu segera menghentikan pekerjaannya dan membungkukkan badan untuk memberikan salam hormat seperti yang biasa ia lakukan setiap hari kepadanya. Orang tua itu membalas salamnya dengan senyuman tipis yang menyiratkan rasa simpati mendalam terhadap nasib malang pemuda yang sangat baik hati ini. Penduduk tua itu berjalan mendekat ke arah pagar kayu dan berkata dengan suara yang pelan, namun sangat jelas terdengar di telinga Jatmiko pada pagi hari itu. Ia mengingatkan Jatmiko untuk selalu berhati-hati karena terkadang badai yang paling merusak tidak datang dari arah lautan yang jauh, melainkan dari dalam rumah sendiri. Setelah mengucapkan kata-kata peringatan misterius itu, orang tua tersebut melanjutkan langkah kakinya yang tertatih-tatih, meninggalkan Jatmiko yang berdiri mematung meresapi makna ucapan tersebut. Peringatan itu semakin membenarkan firasat buruknya tentang kedatangan sang kakak dari kota yang penuh dengan niat terselubung dan niat tidak terpuji. Jatmiko menatap kepergian orang tua itu, hingga sosoknya menghilang di balik tikungan jalan desa yang diapit oleh rimbunnya pohon bambu yang menjulang sangat tinggi. Ia menggenggam erat gagang sapu lidi di tangannya, merasakan kekasaran kayu yang memberikan sebuah kekuatan tersendiri untuk bertahan menghadapi cobaan yang akan segera datang menghampiri. Apapun yang terjadi, Jatmiko telah bersumpah di dalam hatinya bahwa ia tidak akan membiarkan warisan leluhurnya jatuh ke tangan orang yang salah dan tidak bertanggung jawab.
Ia akan berjuang dengan cara yang paling damai dan sangat terhormat tanpa harus menumpahkan kemarahan yang akan merusak kedamaian abadi desanya. Wulandari keluar dari pintu dapur membawa nampan anyaman bambu berisi sepiring singkong rebus yang masih mengepulkan uap panas dan secangkir teh manis untuk sarapan suaminya. Ia meletakkan nampan tersebut di atas balai-balai bambu yang berada di teras depan sambil memanggil Jatmiko dengan suaranya yang lembut dan penuh kasih sayang. Jatmiko tersenyum melihat perhatian istrinya yang tulus. Menyadari bahwa ia memiliki sebuah harta karun lain yang jauh lebih berharga daripada sekadar rumah dan tanah yang luas ini. Kehadiran Wulandari adalah kekuatan utama yang membuatnya bisa terus berdiri sangat tegak melewati segala penderitaan batin yang terus mengganggu benaknya belakangan ini. Sambil menikmati singkong rebus yang terasa sangat manis dan empuk di mulut, Jatmiko mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru rumah joglo yang penuh dengan ukiran indah. Ia teringat bagaimana ayahnya dulu sering menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengukir tiang kayu itu dengan penuh kesabaran agar terlihat semakin megah dan sangat menawan. Setiap goresan pisau ukir di kayu jati tersebut adalah bukti nyata dari cinta kasih sang ayah terhadap tempat bernaung keluarga mereka selama puluhan tahun lamanya. Jatmiko berjanji tidak akan membiarkan karya indah itu dihancurkan begitu saja oleh keserakahan sesaat yang dibawa oleh kakaknya kelak dari kota sana. Matahari kini mulai naik semakin tinggi memancarkan panas yang terik. Namun suasana di pekarangan rumah Jatmiko masih terasa cukup sejuk, berkat rindangnya pohon mangga besar. Angin kemarau yang berhembus pelan seakan sedang menceritakan sebuah rahasia alam kepada daun-daun yang berguguran jatuh ke atas tanah berdebu di halaman depan sana. Kehidupan di desa Banyu Biru siang itu tampak sangat normal seperti hari-hari biasanya. Tanpa menyadari bahwa sebuah badai perselisihan keluarga sedang bergerak mendekati mereka secara perlahan, Jatmiko menghabiskan sisa tehnya, sambil menanti takdir besar yang akan segera tiba menguji keteguhan hati serta kesetiaannya pada keluarga. Setelah sarapan pagi selesai, Jatmiko melangkah mendekati sumur batu berlumut yang berada di sudut halaman rumahnya untuk menimba air bersih yang terasa sangat dingin menyegarkan. Suara decit katrol berkarat memecah keheningan pagi, seolah menjadi saksi bisu betapa banyak air mata dan keringat yang telah jatuh membasahi tanah pekarangan ini sepanjang masa. Air sumur itu sangat jernih memantulkan bayangan wajah Jatmiko, yang tampak kelelahan memikirkan nasib masa depan rumah peninggalan leluhurnya yang kini berada dalam bahaya besar. Ia membasuh wajahnya dengan air dingin itu, berharap pikiran jernih akan segera datang memberinya jalan keluar yang paling baik dari kemelut ini. Jatmiko menyeka sisa air di wajahnya menggunakan ujung lengan baju yang dikenakannya, lalu berjalan kembali menuju ke arah pintu utama rumah joglo yang terbuka lebar. Ia menatap nanar ke arah jalan setapak desa yang membentang jauh hingga ke batas wilayah perkampungan, menanti kepastian kabar kepulangan saudara kandung tertuanya tersebut. Hatinya berbisik pelan memohon perlindungan kepada Sang Pencipta, agar senantiasa diberikan kekuatan dan kesabaran seluas samudra dalam menghadapi rentetan ujian keluarga yang sangat berat ini. Ketenangan rumah tua bernilai sejarah peninggalan orang tuanya itu kini benar-benar berada tepat di ujung tanduk sebuah ancaman yang sangat nyata. Siang itu terik matahari membakar ubun-ubun warga desa Banyu Biru, ketika sebuah mobil hitam mengkilap memasuki pelataran rumah joglo dengan suara mesin yang sangat bising. Debu-debu jalanan berterbangan menyelimuti udara pekarangan saat kendaraan mewah itu berhenti tepat di bawah rindangnya pohon mangga kesayangan mendiang ayah Jatmiko di halaman. Pintu mobil terbuka lebar memunculkan sosok pria berkacamata hitam, dengan pakaian mahal yang sangat mencolok di tengah kesederhanaan suasana desa yang sangat tenang. Pria angkuh itu adalah Prabowo yang akhirnya kembali menginjakkan kakinya di kampung halaman setelah belasan tahun menghilang tanpa pernah memberikan kabar pasti. Jatmiko yang sedang menganyam keranjang bambu di teras rumah seketika menghentikan pekerjaannya dan berdiri menyambut kedatangan kakak kandungnya, dengan dada yang bergemuruh menahan segala perasaan. Meskipun firasat buruk terus menghantuinya sejak beberapa hari lalu, ia tetap berusaha tersenyum ramah dan mengulurkan tangan untuk menyalami saudara tuanya dengan penuh rasa hormat. Prabowo hanya membalas jabatan tangan adiknya itu dengan ujung jari yang dingin, sambil memalingkan wajahnya menatap sinis.
ke arah dinding kayu rumah yang mulai keropos dimakan usia. Tidak ada pelukan hangat atau air mata rindu yang biasanya mengalir deras ketika dua saudara kandung kembali bertemu setelah sekian lama berpisah, tanpa mempedulikan sambutan hangat dari adiknya yang berdiri mematung di ambang pintu. Prabowo melangkah masuk ke dalam rumah joglo, dengan sepatu kulitnya yang mengotori lantai. Matanya menyapu seluruh sudut ruangan dengan tatapan merendahkan, seolah ia sedang menilai sebuah barang rongsokan yang sama sekali tidak memiliki nilai keindahan di matanya yang serakah. Ia mencibir pelan melihat perabotan kayu tua peninggalan orang tua mereka yang masih tertata rapi di tempatnya, seakan waktu berhenti berputar di dalam rumah tradisional ini. Wulandari yang baru saja keluar dari dapur membawakan minuman segar, seketika menundukkan pandangannya karena merasa takut melihat raut wajah kasar kakak iparnya. Prabowo duduk bersilang kaki di atas kursi rotan ruang tamu, sambil mengipasi dirinya sendiri dengan sebuah sapu tangan mahal karena merasa sangat kepanasan berada di dalam rumah. Ia menolak minuman segar yang disuguhkan oleh Wulandari dengan alasan air desa tidak higienis dan bisa membuatnya jatuh sakit jika nekat menelannya membasahi tenggorokan keringnya. Dengan nada suara yang sangat tinggi dan lantang, ia langsung menyatakan niat utamanya pulang ke desa, tanpa sedikit pun basa-basi menanyakan kabar adiknya selama ini. Ia menuntut agar seluruh tanah pekarangan dan rumah joglo ini segera diukur ulang untuk dibagi dua dan dijual secepatnya kepada pembeli kaya. Mendengar tuntutan yang sangat tiba-tiba dan tidak masuk akal itu, Jatmiko merasa jantungnya seakan berhenti berdetak sesaat di dalam rongga dadanya yang terasa begitu sesak. Ia berusaha menahan gejolak amarah yang mulai naik ke ubun-ubun demi menjaga sopan santun dan tata krama berbicara dengan saudara yang usianya lebih tua. Dengan suara yang sangat lembut namun bergetar menahan kesedihan, Jatmiko mengingatkan kakaknya tentang pesan terakhir mendiang ayah mereka sebelum menghembuskan napas terakhirnya di ranjang bambu tua. Sang ayah telah berpesan dengan sangat jelas bahwa rumah joglo ini adalah warisan leluhur yang harus terus dijaga keutuhannya dan sama sekali tidak boleh dijual. Prabowo tertawa keras mendengar penjelasan adiknya itu, hingga suaranya menggema keluar melalui jendela kayu yang terbuka lebar, memecah ketenangan suasana siang hari di desa Banyu Biru. Ia menuduh Jatmiko hanya mengarang cerita bohong belaka demi menguasai seluruh harta warisan orang tua mereka sendirian, tanpa mau membaginya dengan saudara kandung yang sah. Dengan jari telunjuk yang menuding tajam ke arah wajah adiknya, Prabowo mengatakan bahwa Jatmiko adalah pria bodoh yang tidak tahu cara memanfaatkan kekayaan demi masa depan. Suara makian yang sangat keras itu sontak menarik perhatian beberapa tetangga yang sedang melintas di jalan setapak depan rumah peninggalan leluhur tersebut. Beberapa warga desa yang penasaran mulai menghentikan langkah mereka dan berkumpul di dekat pagar tanaman hias untuk mengintip apa yang sedang terjadi di dalam rumah. Mereka saling berbisik satu sama lain dengan wajah yang penuh tanda tanya, melihat pertengkaran dua saudara kandung yang selama ini sangat jarang terjadi di desa mereka. Kabar tentang kemarahan Prabowo yang menuntut harta warisan dengan segera menyebar bagaikan api liar yang melahap rumput kering di musim kemarau panjang tanpa bisa dicegah. Ketenangan keluarga Jatmiko yang selama ini selalu menjadi panutan para tetangga kini hancur berkeping-keping di bawah arogansi sang kakak yang baru saja pulang. Di dalam rumah suasana semakin memanas ketika Prabowo mulai menggebrak meja tamu dengan tangannya yang kekar membuat beberapa cangkir teh bergetar hebat hingga hampir terjatuh. Ia menegaskan bahwa ia sedang membutuhkan uang dalam jumlah yang sangat besar untuk menyelamatkan bisnisnya di kota yang sedang berada di ambang jurang kebangkrutan total. Ia tidak peduli sedikitpun pada nilai sejarah atau nilai emosional yang terkandung di dalam setiap tiang kayu penyangga atap rumah joglo yang penuh kenangan ini. Baginya, bangunan kuno peninggalan ayah dan ibunya ini hanyalah tumpukan kayu usang dan sebidang tanah mati yang harus segera diubah menjadi lembaran uang bernilai tinggi. Jatmiko tetap berdiri teguh di posisinya meskipun dihujani oleh berbagai macam makian dan ancaman kasar yang keluar dari mulut saudara kandungnya sendiri tanpa henti sore itu. Ia menatap lurus ke dalam mata Prabowo, dengan pandangan yang menyiratkan ketegasan luar biasa, meskipun hatinya terasa sangat hancur melihat kelakuan darah dagingnya sendiri saat ini. Ia dengan sopan menegaskan kembali bahwa ia tidak akan pernah menandatangani surat persetujuan apapun untuk menjual tanah dan rumah yang telah membesarkan mereka berdua ini.
Pendirian teguh Jatmiko itu justru membuat amarah Prabowo semakin mendidih karena ia merasa otoritasnya sebagai anak tertua sedang ditantang secara terang-terangan hari ini. Merasa tujuannya dihalangi oleh adiknya yang keras kepala, Prabowo bangkit berdiri dari kursi rotan itu dan melangkah maju mendekati Jatmiko dengan tatapan mata yang sangat mengancam. Ia bersumpah akan menggunakan segala macam cara untuk mengambil haknya yang dirasa telah dirampas secara sepihak oleh adiknya yang selama ini tinggal di desa terpencil. Prabowo juga mengancam akan membawa masalah pembagian harta warisan keluarga ini ke ranah hukum kota, jika Jatmiko tetap bersikeras menghalanginya menjual tanah pekarangan yang sangat luas itu. Setelah melepaskan ancaman terakhirnya, pria angkuh itu melangkah keluar rumah dengan langkah kaki yang sengaja dihentakkan keras ke lantai berbatu. Mobil hitam mewah yang terparkir di halaman segera menyala dengan suara deru mesin yang sangat memekakan telinga merobek kesunyian desa yang damai di sore hari itu. Prabowo pergi meninggalkan pelataran rumah joglo, tanpa sedikit pun menoleh kembali ke arah adiknya yang masih berdiri mematung di depan pintu dengan dada yang terasa sesak. Warga desa yang berkumpul di balik pagar perlahan membubarkan diri membawa cerita tentang perselisihan keluarga ini untuk dijadikan bahan obrolan hangat di setiap sudut gang desa. Jatmiko menghela napas panjang menatap debu jalanan yang berterbangan di udara, seakan menggambarkan betapa kacaunya pikiran dan perasaannya saat ini menghadapi kakaknya. Wulandari berjalan perlahan mendekati suaminya, lalu menyandarkan kepalanya di bahu Jatmiko yang tampak sangat lelah setelah menghadapi tekanan mental yang begitu berat dari kakak kandungnya. Ia memegang tangan kasar suaminya dengan lembut seolah ingin menyalurkan seluruh kekuatan yang ia miliki, agar pria yang sangat dicintainya itu tidak mudah menyerah begitu saja. Jatmiko membalas genggaman tangan istrinya sambil tersenyum getir, meratapi nasib malang yang kini sedang menguji ikatan persaudaraan keluarganya di mata seluruh penduduk desa yang damai ini. Mereka berdua terdiam dalam keheningan panjang meresapi kepedihan batin, sambil mendengarkan kicauan burung sore yang kembali pulang menuju sarangnya di dahan pohon rindang. Menjelang malam hari desas-desus mengenai keributan di rumah Jatmiko telah menyebar luas ke seluruh penjuru desa Banyu Biru menembus batas-batas pagar bambu rumah penduduk kampung. Beberapa orang merasa sangat bersimpati kepada Jatmiko yang selama ini dikenal sebagai pemuda baik hati yang selalu ringan tangan membantu tetangganya yang sedang kesusahan dalam bekerja. Namun tidak sedikit pula warga yang mulai meragukan niat baik Jatmiko dan terpengaruh oleh ucapan lantang Prabowo mengenai keserakahan sang adik yang ingin menguasai semuanya sendiri. Perbedaan pendapat di antara para tetangga itu mulai menciptakan suasana yang sedikit tegang di warung kopi tempat mereka berkumpul melepaskan lelah setiap malam hari tiba. Ketika langit mulai berubah warna menjadi hitam pekat dan suara jangkrik bernyanyi merdu dari semak-semak, seorang tamu istimewa datang berkunjung ke rumah joglo tua tersebut. Tamu itu adalah Mbah Karto, seorang sesepuh desa yang sangat dihormati oleh seluruh warga karena kebijaksanaannya, dan dulunya merupakan teman paling akrab mendiang ayah kandung Jatmiko. Lelaki tua itu berjalan perlahan menggunakan tongkat kayunya melewati halaman depan yang luas menuju ke arah beranda rumah, tempat Jatmiko sedang duduk melamun sendirian di kegelapan. Wulandari yang melihat kedatangan sosok yang dituakan itu, segera bergegas menuju ke dapur untuk menyiapkan secangkir teh melati hangat kesukaan beliau malam ini. Jatmiko segera bangkit dari tempat duduknya dan menyambut Mbah Karto dengan sikap yang sangat hormat mencium tangan keriput lelaki tua itu dengan penuh rasa taksim mendalam. Ia mempersilakan tamunya untuk duduk di atas balai-balai bambu yang berada di sudut teras, sambil mengatur napasnya agar terlihat lebih tenang di hadapan sesepuh desa. Mbah Karto tersenyum tipis melihat raut wajah pemuda di depannya yang tampak sangat muram menyimpan beban pikiran yang teramat berat setelah kejadian buruk di siang hari tadi. Cahaya lampu minyak yang bergantung di tiang teras menari-nari, tertiup angin malam menciptakan bayangan panjang di dinding kayu rumah yang sangat sunyi. Tidak lama kemudian, Wulandari muncul dari balik pintu membawa nampan kecil berisi secangkir teh melati yang uapnya masih mengepul, menyebarkan aroma wangi ke seluruh area beranda. Ia meletakkan cangkir itu dengan sangat hati-hati di atas meja kayu kecil tepat di hadapan Mbah Karto lalu mengundurkan diri dengan sopan masuk kembali ke dalam. Mbah Karto mengangkat cangkir keramik tua itu dengan tangannya yang bergetar, lalu menyesap teh hangat itu,
perlahan meresapi setiap tetes kenikmatan yang dibuat dengan penuh ketulusan. Suasana hening sejenak menyelimuti ketiganya, hanya terdengar suara dedaunan kering yang sesekali bergesekan di halaman depan karena hembusan angin malam yang menerpa pepohonan. Setelah meletakkan cangkirnya kembali ke atas meja kecil itu, Mbah Karto menatap mata Jatmiko dalam-dalam, dengan pandangan yang memancarkan keteduhan dan kedamaian batin luar biasa. Ia sudah mendengar semua cerita simpang siur yang beredar luas di desa mengenai pertengkaran hebat antara dua saudara kandung yang memperebutkan harta warisan leluhur mereka berdua. Orang tua itu sangat memahami bagaimana perasaan Jatmiko yang kini sedang terjepit di antara kewajiban menjaga amanah ayahanda dan menjaga tali silaturahmi dengan kakak kandungnya sendiri. Ia tahu bahwa pemuda ini membutuhkan bimbingan agar tidak salah melangkah dalam mengambil keputusan yang akan menentukan nasib keluarga besar mereka kelak. Dengan suara yang parau namun terdengar sangat berwibawa menembus kesunyian malam di teras itu, Mbah Karto akhirnya membuka mulutnya untuk memberikan sebuah nasihat yang amat penting. Tetaplah tenang menggunakan akal sehatmu, dan jangan pernah membiarkan dirimu terpancing oleh kelicikan yang ditebarkan oleh kakakmu sendiri. Ucap Mbah Karto dengan nada yang sangat jelas. Kalimat tunggal itu meluncur begitu saja dari mulut sang sesepuh desa namun memiliki makna yang sangat mendalam bagi Jatmiko yang sedang dilanda kebingungan dan amarah terpendam. Kata-kata bijak itu seolah menjadi sebuah lentera terang yang menerangi jalan gelap di dalam pikiran Jatmiko yang sedari tadi buntu dan kebingungan. Jatmiko meresapi setiap kata yang diucapkan oleh Mbah Karto, membiarkannya mengalir masuk ke dalam relung hatinya yang paling dalam, meredakan segala bentuk emosi negatif yang menguasai. Ia menyadari bahwa membalas kemarahan kakaknya dengan kemarahan yang sama hanya akan memperburuk situasi dan merusak nama baik keluarga mereka di mata warga desa Banyu Biru yang damai. Ia harus menggunakan cara yang jauh lebih cerdas dan sabar untuk menghadapi keserakahan Prabowo tanpa harus merendahkan dirinya sendiri menjadi seperti orang yang gila akan harta semata. Jatmiko menganggukkan kepalanya perlahan, tanda bahwa ia sangat memahami maksud dan tujuan dari nasihat singkat yang diberikan oleh sesepuh desa tercinta tersebut. Melihat pemuda itu sudah mulai bisa mengendalikan emosinya dengan baik, Mbah Karto merasa tugasnya malam ini untuk memberikan sedikit pencerahan batin telah selesai dilaksanakan dengan sangat sempurna. Orang tua yang sangat bijaksana itu perlahan bangkit dari tempat duduknya dengan dibantu oleh tongkat kayunya, bersiap untuk kembali ke rumahnya yang berada di ujung jalan sana. Jatmiko mengantarkan langkah Mbah Karto hingga ke batas pagar halaman depan rumahnya sambil terus mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga atas kunjungan dan nasihat berharga tersebut. Malam itu terasa sedikit lebih ringan bagi Jatmiko meskipun ia tahu pertarungan yang sesungguhnya untuk mempertahankan rumah ini baru saja dimulai saat ini. Sepeninggal Mbah Karto, suasana rumah joglo itu kembali menjadi sangat sunyi, hanya ditemani oleh suara alam pedesaan yang seakan ikut merasakan kesedihan yang sedang terjadi malam ini. Jatmiko berjalan kembali menuju ke area teras rumah dan duduk menyendiri menatap hamparan bintang yang berkelap-kelip dengan indahnya di langit malam tak berawan yang sangat bersih. Ia mulai menyusun rencana di dalam kepalanya tentang bagaimana cara terbaik untuk membuktikan kebenaran pesan ayahnya tanpa harus menimbulkan pertumpahan darah atau kekerasan fisik yang dilarang agama. Pikiran cerdasnya kini mulai bekerja mencari jalan keluar yang paling damai agar kakaknya bisa menyadari kesalahan besar yang sedang dilakukannya saat ini tanpa henti. Wulandari kembali keluar dari dalam rumah membawa sehelai selimut tenun tebal untuk menutupi bahu suaminya yang mulai kedinginan terkena hembusan angin malam kemarau yang cukup menusuk tulang. Ia ikut duduk di samping Jatmiko, menemani pria itu merangkai kepingan harapan yang sempat hancur berserakan di tanah akibat perkataan kasar yang dilontarkan sang kakak siang tadi. Kehadiran istrinya yang selalu setia menemani dalam suka maupun duka memberikan sebuah energi tambahan yang luar biasa besar bagi Jatmiko untuk terus melangkah maju menghadapi segala rintangan. Mereka berdua bertekad untuk melindungi warisan berharga ini dari tangan-tangan serakah yang tidak pernah tahu bagaimana cara mensyukuri nikmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Malam semakin larut membawa seluruh penduduk desa ke dalam pelukan mimpi yang panjang, mengistirahatkan tubuh mereka yang lelah setelah bekerja seharian penuh di ladang dan area persawahan. Di dalam rumah joglo tua yang penuh sejarah itu, Jatmiko akhirnya bisa memejamkan matanya dengan pikiran yang jauh lebih jernih,
berkat nasihat berharga dari Mbah Karto tadi. Ia tahu esok hari Prabowo pasti akan kembali datang dengan membawa masalah baru yang jauh lebih besar dan lebih merusak ketenangan keluarga kecilnya di desa yang sunyi. Namun kali ini Jatmiko sudah siap menghadapinya dengan kesabaran luar biasa dan keyakinan penuh bahwa kebenaran pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya sendiri bagaimanapun caranya. Sinar mentari pagi kembali menyinari desa Banyu Biru, mengusir kegelapan malam yang perlahan menyingkir, memberikan ruang bagi kehidupan baru untuk segera dimulai kembali di perkampungan tradisional yang damai ini. Ayam jantan berkokok bersahutan dari kejauhan menandakan bahwa waktu untuk bekerja keras telah tiba, memanggil para petani untuk segera pergi ke sawah mengurus tanaman padi yang mulai menguning. Jatmiko terbangun dengan perasaan yang jauh lebih segar, melupakan sejenak segala ketegangan yang menyiksa hatinya sejak kemarin siang berkat istirahat malam yang dirasa cukup nyenyak tanpa gangguan. Ia melangkah keluar kamar menghirup udara pagi yang sangat sejuk, membersihkan paru-parunya dari segala energi negatif yang sempat menguasai tubuhnya sepanjang hari kemarin. Setelah menyelesaikan ibadah paginya, Jatmiko berjalan menuju halaman depan rumah bersiap menyapu daun-daun mangga kering yang kembali berserakan di atas tanah pekarangan warisan leluhurnya yang cukup luas. Setiap ayunan sapu lidi di tangannya kini terasa jauh lebih mantap, seolah ia sedang menyapu bersih segala bentuk keraguan dan ketakutan yang menempel di dalam dadanya selama ini. Wulandari juga sudah sibuk menyalakan api di dapur kayu belakang rumah, menyiapkan sarapan pagi sederhana yang akan memberikan kekuatan fisik bagi suaminya untuk menghadapi rentetan cobaan hari ini. Rumah joglo tua itu tetap berdiri tegak, memancarkan keanggunan masa lalu, bersiap menjadi saksi bisu pertarungan harga diri antara dua orang saudara kandung-kandung. Matahari semakin tinggi menyinari desa Banyu Biru, ketika suasana perlahan mulai memanas akibat sebuah kabar burung yang sangat menyakitkan hati setiap orang. Prabowo dengan sengaja berkeliling desa menyebarkan fitnah keji bahwa adiknya telah menggelapkan seluruh harta kekayaan peninggalan orang tua mereka secara diam-diam. Ia mengatakan kepada para tetangga di warung kopi bahwa Jatmiko sengaja menyembunyikan surat tanah yang asli agar bisa menguasai semuanya sendirian. Berita palsu itu menyebar dengan sangat cepat dari mulut ke mulut, meracuni pikiran warga desa yang selama ini sangat menghormati Jatmiko. Beberapa penduduk desa yang mudah terhasut mulai memandang sebelah mata ke arah rumah joglo setiap kali mereka berjalan melintasi area pekarangan. Mereka saling berbisik menyalahkan pemuda lugu itu yang dianggap berpura-pura hidup sederhana, padahal memiliki niat serakah di dalam hatinya yang paling dalam. Wulandari yang mendengar desas-desus menyakitkan itu saat berbelanja di pasar hanya bisa meneteskan air mata kesedihan, tanpa mampu berkata-kata membela suaminya. Ia bergegas pulang membawa barang belanjaannya dengan langkah gontai, tak kuasa menahan rasa malu akibat tuduhan tidak berdasar yang dilontarkan oleh kakak iparnya. Sesampainya di rumah, istri yang setia itu langsung menghampiri suaminya yang sedang membelah kayu bakar di halaman belakang dekat dapur tradisional mereka. Dengan suara bergetar menahan isak tangis, Wulandari menceritakan semua kebohongan yang telah disebarkan oleh Prabowo ke seluruh penjuru desa sejak pagi hari tadi. Jatmiko menghentikan ayunan kapaknya perlahan lalu menarik napas panjang, mencoba meredam gejolak amarah yang tiba-tiba muncul kembali menyelimuti seluruh relung hatinya. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa saudara kandungnya sendiri tega melakukan perbuatan sehina itu, hanya demi merampas sebidang tanah warisan leluhur keluarga. Menjelang siang hari, mobil hitam mewah milik Prabowo kembali memasuki pelataran rumah joglo, dengan kecepatan tinggi menimbulkan kepulan debu tebal di udara. Pria angkuh itu turun dari kendaraannya dengan wajah yang memancarkan kemenangan sambil mengayun-ayunkan sebuah map koklat tua di tangan kanannya. Tanpa mengucapkan salam, ia langsung melangkah masuk ke dalam rumah dan melemparkan map tersebut ke atas meja kayu di ruang tamu dengan sangat kasar. Jatmiko yang baru saja membersihkan diri dari keringat, segera menemui kakaknya untuk menanyakan maksud kedatangannya kali ini, membawa dokumen misterius tersebut. Dengan nada suara yang sangat meremehkan, Prabowo menyatakan bahwa di dalam map koklat itu terdapat surat pembagian harta yang telah disahkan secara resmi. Ia mengklaim bahwa mendiang ayah mereka pernah membuat perjanjian tertulis sebelum meninggal dunia yang menyerahkan seluruh hak kepemilikan tanah ini kepadanya sebagai anak sulung. Jatmiko terkejut mendengar pernyataan tersebut,
karena ia tidak pernah mengetahui adanya dokumen semacam itu selama bertahun-tahun merawat ayahnya yang sakit keras di desa. Ia segera membuka map itu dan mengeluarkan selembar kertas lusuh yang dipenuhi oleh tulisan tangan, serta sebuah cap jempol berwarna merah darah. Mata Jatmiko membaca setiap baris kalimat yang tertulis di atas kertas tua itu dengan perasaan yang semakin gelisah dan sangat tidak menentu. Surat itu menyebutkan bahwa Jatmiko hanya berhak menempati rumah ini, sementara waktu hingga Prabowo kembali dari kota untuk mengambil alih segalanya tanpa syarat. Ada sebuah rasa janggal yang tiba-tiba menyelinap ke dalam pikiran pemuda cerdas itu, ketika ia memperhatikan bentuk huruf dan gaya bahasa tulisan tersebut. Ia sangat mengenali karakter tulisan tangan ayahnya yang selalu terlihat tegak bersambung dan rapi, sedangkan tulisan di surat ini tampak sangat kaku dan tergesa-gesa. Prabowo melipat kedua tangannya di depan dada sambil tersenyum sinis, menatap wajah adiknya yang tampak kebingungan membaca selembar surat palsu di tangannya itu. Surat itu adalah bukti nyata bahwa kamu tidak memiliki hak penuh atas rumah tua ini, dan harus segera mengosongkannya dalam waktu 3 hari. Ucap Prabowo dengan lantang. Ia menambahkan bahwa jika Jatmiko menolak perintah tersebut, maka ia tidak akan segan melaporkan masalah ini kepada pihak kepolisian kota atas tuduhan penggelapan aset keluarga. Ancaman itu diucapkan dengan sangat dingin tanpa sedikit pun memikirkan perasaan adiknya yang telah mengorbankan masa mudanya merawat rumah itu. Mengingat kembali nasihat berharga dari Mbah Karto semalam, Jatmiko berusaha sekuat tenaga untuk tidak terpancing emosi menghadapi tekanan psikologis yang sangat berat ini. Ia melipat kembali kertas tersebut dengan sangat hati-hati lalu memasukkannya ke dalam map koklat, menyerahkannya kembali kepada kakak kandungnya di atas meja. Jatmiko mengatakan bahwa ia membutuhkan waktu sejenak untuk memikirkan semuanya dan meminta Prabowo untuk tidak membuat keributan lebih lanjut di hadapan tetangga desa. Pria kota itu hanya mendengus kesal lalu menyambar map tersebut dan berjalan keluar rumah mengancam akan segera kembali membawa orang pakar hukum untuk mengeksekusi tanah. Setelah mobil hitam itu pergi meninggalkan kepulan debu di halaman Jatmiko, segera bergegas keluar rumah menuju ke tempat kediaman Mbah Karto di ujung desa. Ia harus segera membicarakan masalah dokumen misterius ini kepada sesepuh desa yang paling mengenal seluk-beluk keluarga mereka sejak zaman dahulu kala. Mbah Karto yang sedang duduk bersantai di beranda rumahnya menyambut kedatangan Jatmiko dengan senyuman tenang, meskipun ia tahu ada masalah besar yang sedang menimpa pemuda itu. Jatmiko menceritakan secara detail mengenai kedatangan Prabowo siang tadi, serta isi dari surat pembagian harta yang dibawanya untuk mengusir dirinya dari rumah. Mendengar penuturan dari Jatmiko, kening Mbah Karto berkerut dalam menandakan bahwa ia sedang berpikir keras menganalisa kejanggalan demi kejanggalan dalam cerita tersebut siang itu. Sesepuh desa itu meyakinkan Jatmiko bahwa mendiang ayahnya tidak pernah bercerita sedikit pun mengenai pembuatan dokumen pembagian harta yang menguntungkan salah satu pihak saja. Beliau selalu menekankan bahwa warisan leluhur itu adalah milik bersama yang tidak boleh diperjualbelikan, demi alasan apapun apalagi untuk melunasi hutang di kota. Mbah Karto kemudian mengajak Jatmiko kembali ke rumah Joglo untuk mencari bukti petunjuk lain yang mungkin sengaja disembunyikan oleh Prabowo di masa lalu. Sesampainya kembali di rumah Joglo, mereka berdua mulai memeriksa seluruh ruangan dengan sangat teliti mencari sesuatu yang bisa membuktikan kebohongan dari surat palsu tersebut. Jatmiko teringat pada sebuah lemari kayu tua di kamar ayahnya yang selama ini sangat jarang dibuka karena kuncinya entah hilang kemana sejak lama. Dengan bantuan sebuah linggis kecil, Jatmiko akhirnya berhasil membuka paksa pintu lemari tersebut dan menemukan tumpukan barang-barang lama milik mendiang orang tuanya yang berdebu. Mereka membongkar satu persatu barang tersebut mencari dokumen atau catatan kecil yang mungkin bisa menjadi alat bukti kuat melawan keserakahan sang kakak tertua. Di tumpukan paling bawah, Jatmiko menemukan sebuah kotak kayu jati kecil yang kondisinya sudah sangat rapuh termakan rayap, namun masih tertutup sangat rapat. Ketika kotak itu dibuka, mereka tidak menemukan surat penting melainkan beberapa perhiasan tua milik ibunya, yang selama ini disangka telah hilang dicuri orang bertahun-tahun silam. Jatmiko tiba-tiba teringat bahwa sesaat sebelum ayahnya meninggal, Prabowo sempat pulang sebentar secara diam-diam tanpa sepengetahuan siapapun di malam hari. Fakta ini menimbulkan kecurigaan baru,
bahwa sang kakak telah mengambil barang berharga tersebut sekaligus. Saka membuat cap jempol palsu ketika ayahnya sedang tidak sadarkan diri. Mbah Karto meminta Jatmiko untuk mengambil gulungan kertas usang yang berisi catatan batas tanah asli yang ditemukan di tumpukan kain batik ibunya semalam. Mereka kemudian membandingkan bayangan ingatan tentang surat yang dibawa Prabowo tadi siang dengan tulisan asli mendiang ayahanda yang ada di tangan Jatmiko saat ini. Semakin diperhatikan semakin jelas terlihat bahwa bentuk tanda tangan dan cap jempol yang ada di surat milik Prabowo adalah hasil rekayasa yang sangat kasar. Jatmiko menyadari bahwa kakaknya telah melakukan tindakan pemalsuan dokumen demi memuluskan niat jahatnya menguasai seluruh harta kekayaan keluarga ini secara mutlak tanpa sisa. Setelah menemukan kebenaran yang sangat mengejutkan itu, Mbah Karto menasihati Jatmiko untuk menyusun rencana pembalasan yang sangat rapi dan tidak menggunakan kekerasan fisik. Mereka harus bisa menjebak Prabowo di depan seluruh warga desa, agar semua orang tahu siapa sebenarnya yang memiliki niat buruk dan serakah akan harta. Jatmiko setuju dengan saran tersebut karena ia ingin memulihkan nama baiknya yang telah tercemar oleh fitnah keji yang disebarkan kakaknya sepanjang hari ini di desa. Ia akan membuktikan bahwa kesabaran dan kebenaran adalah senjata yang paling ampuh untuk melawan keserakahan yang membutakan mata hati manusia di dunia yang fana. Sore itu juga Jatmiko meminta bantuan kepada beberapa pemuda desa yang masih percaya padanya untuk menyebarkan undangan pertemuan kepada seluruh warga desa Banyu Biru. Ia mengundang kepala desa serta tetangga untuk berkumpul di pendopo rumah Joglo guna menyelesaikan perselisihan keluarga yang sedang terjadi saat ini. Jatmiko beralasan bahwa ia akan menyerahkan secara resmi seluruh tanah dan bangunan kepada Prabowo di hadapan para saksi agar tidak ada lagi keributan. Undangan tersebut dengan cepat menyebar dan menjadi perbincangan paling hangat di setiap sudut desa yang menantikan akhir dari drama keluarga ini. Malam harinya Wulandari menemani Jatmiko duduk di ruang tengah, sambil membersihkan kotak kayu jati tua beserta isinya yang akan dijadikan sebagai bukti utama esok hari. Istri yang pengertian itu mengelus punggung suaminya dengan penuh kasih sayang memberikan dukungan moral yang dibutuhkan menjelang hari penentuan nasib keluarga mereka. Jatmiko memandang wajah istrinya dengan penuh rasa syukur menyadari bahwa ia tidak akan pernah sanggup melewati semua ujian berat ini tanpa kehadiran wanita hebat di sampingnya. Mereka berdoa bersama memohon petunjuk dari Sang Pencipta agar rencana ini bisa berjalan lancar tanpa ada hambatan. Di tempat lain di sebuah penginapan kecil di pinggir desa Prabowo tersenyum puas setelah menerima kabar bahwa adiknya telah menyerah dan mengundang seluruh warga besok. Ia merasa rencananya telah berhasil dengan sangat sempurna dan membayangkan tumpukan uang yang akan segera ia dapatkan setelah menjual rumah Joglo kuno tersebut kepada investor. Pria angku itu sama sekali tidak menyadari bahwa ia sedang berjalan masuk ke dalam sebuah perangkap kebenaran yang telah disiapkan secara matang oleh adik kandungnya sendiri. Malam itu Prabowo tertidur sangat lelap dihiasi oleh mimpi indah tentang kekayaan sementara di rumah Joglo. Jatmiko terjaga menjaga kebenaran sejati. Pagi hari yang sangat cerah menyambut datangnya hari penentuan di desa Banyu Biru dengan kicauan burung liar yang terdengar lebih riang dari biasanya di pepohonan. Penduduk desa mulai berbondong-bondong mendatangi halaman rumah Joglo, mengenakan pakaian rapi seolah mereka akan menghadiri sebuah acara perayaan penting di kampung tersebut. Mbah Karto dan kepala desa sudah hadir lebih awal duduk berdampingan di kursi kayu yang disediakan khusus di bagian depan pendopo rumah. Suasana terasa sangat tegang, namun penuh antisipasi menunggu kedatangan sang kakak yang telah memicu seluruh keributan besar di desa tenang ini. Jatmiko berdiri tegak di ambang pintu utama menyambut setiap tamu yang datang dengan senyuman ramah dan sikap hormat yang tidak pernah berubah sejak dahulu. Pakaian batiknya yang bersih mencerminkan ketenangan jiwa yang luar biasa, meskipun ia akan menghadapi pertarungan harga diri yang menentukan masa depan warisannya. Wulandari sibuk membagikan minuman ringan kepada para tetangga dibantu oleh beberapa ibu desa yang bersimpati pada keluarga muda ini. Mereka semua tidak tahu rahasia besar apa yang sedang disimpan rapat oleh Jatmiko pada pagi hari yang sangat cerah ini. Tepat pada pukul 9 pagi mobil hitam milik Prabowo kembali memasuki halaman dengan deru mesin yang sengaja dibuat sangat bising memecah suasana pertemuan yang tertib.
Pria itu turun dengan gaya yang sangat arogan mengenakan setelan jas mewah, seakan ingin menunjukkan kekuasaannya di hadapan seluruh penduduk desa yang berpakaian sangat sederhana. Ia melangkah menuju pendopo dengan dada membusung memandang rendah setiap orang yang dilewatinya termasuk Mbah Karto yang hanya tersenyum tipis melihat tingkah laku sombong tersebut. Prabowo langsung menempati kursi paling depan menghadap meja kosong menanti adiknya menyerahkan surat tanah yang asli seperti yang ia harapkan sejak kemarin. Kepala desa berdiri untuk membuka acara pertemuan tersebut dengan memberikan sambutan singkat mengenai pentingnya menjaga kerukunan antar saudara demi ketentraman seluruh warga di desa ini. Setelah itu beliau mempersilakan Jatmiko untuk menyampaikan maksud dan tujuannya mengumpulkan semua orang pada pagi hari yang cerah ini di pelataran rumah joglo peninggalan leluhurnya. Jatmiko melangkah maju ke tengah pendopo dengan langkah yang mantap tanpa ada sedikit pun rasa ragu atau takut yang terlihat di wajahnya yang sangat tenang. Ia memandang ke arah kakaknya sejenak sebelum akhirnya mulai berbicara dengan suara yang lantang, namun tetap menjaga kesopanan di hadapan umum. Jatmiko memulai pembicaraannya dengan menceritakan kembali sejarah panjang berdirinya rumah joglo ini, dan betapa besarnya cinta ayah mereka terhadap warisan budaya desa ini. Ia mengingatkan semua orang yang hadir tentang pesan terakhir sang ayah yang melarang keras penjualan tanah ini kepada pihak luar dengan alasan apapun. Suasana menjadi sangat hening, warga desa mendengarkan penuturan tulus pemuda itu dengan saksama, merasakan kebenaran yang mengalir dari setiap kata yang diucapkannya. Beberapa orang tua bahkan terlihat menitikan air mata mengingat kebaikan almarhum ayah Jatmiko yang selalu membantu kemajuan desa di masa lalu. Tidak sabar mendengar ceramah adiknya Prabowo, memotong pembicaraan dengan suara keras menuntut agar Jatmiko segera menyelesaikan urusan penyerahan hak milik secara resmi saat itu juga. Ia mengeluarkan map koklat dari tasnya dan membantingnya ke atas meja. Di hadapan kepala desa mengklaim bahwa dokumen di dalamnya adalah bukti sah kepemilikannya. Prabowo meminta kepala desa membacakan isi surat itu di depan umum agar semua orang tahu bahwa adiknya hanyalah pembohong yang ingin menguasai harta warisan. Ketegangan kembali menyelimuti pendopo ketika kepala desa mengambil map tersebut dengan perlahan meragukan keabsahan dokumen misterius itu. Jatmiko tetap tersenyum tenang membiarkan kepala desa membuka map tersebut dan melihat isi surat yang dipenuhi cap jempol darah itu di hadapan seluruh warga desa. Sebelum kepala desa sempat membacakan kalimat pertamanya, Jatmiko melangkah maju dan meletakkan kotak kayu jati tua, beserta gulungan kertas asli di atas meja yang sama. Dengan suara yang sangat mantap ia meminta kepala desa dan Mbah Karto untuk membandingkan tulisan tangan serta cap jempol di kedua dokumen yang berbeda tersebut secara teliti. Semua mata kini tertuju pada meja kayu di tengah pendopo, menantikan fakta mengejutkan yang akan segera terbongkar mengubah arah pertarungan keluarga ini. Kepala desa mengambil kacamata bacanya dan mulai mengamati kedua dokumen itu dengan saksama dibantu oleh Mbah Karto yang ikut meneliti detail goresan tinta. Wajah kedua tokoh desa itu berubah menjadi tegang ketika menyadari perbedaan yang sangat mencolok antara tulisan asli almarhum dan tulisan kaku pada surat milik Prabowo. Mbah Karto kemudian berdiri dan mengumumkan dengan lantang bahwa dokumen yang dibawa oleh pria kota itu adalah hasil pemalsuan yang sangat buruk dan sama sekali tidak sah. Suara riuh rendah keterkejutan segera pecah dari kerumunan warga menyadari kebohongan besar yang telah dilakukan oleh sang kakak. Mendengar pengumuman mengejutkan tersebut, wajah arogan Prabowo seketika berubah menjadi pucat pasi bagaikan mayat hidup yang berdiri mematung di tengah keramaian pendopo siang itu. Ia tergagap mencoba membantah tuduhan pemalsuan itu, namun suaranya tenggelam oleh sorakan kecewa warga desa yang merasa telah dibohongi oleh cerita bohongnya sejak kemarin. Jatmiko melangkah semakin dekat ke arah kakaknya, menatap lurus ke dalam sepasang mata yang kini dipenuhi oleh rasa panik dan ketakutan yang sangat luar biasa. Bukti kuat yang disajikan di atas meja telah menghancurkan seluruh rencana licik yang disusun rapi oleh Prabowo untuk merampas harta keluarganya. Suasana di pendopo rumah joglo itu seketika berubah menjadi sangat riuh oleh suara gumaman dan kekecewaan seluruh warga desa Banyu Biru yang hadir siang itu. Mereka tidak menyangka bahwa pria berpakaian mewah dari kota tersebut tega memalsukan cap jempol ayah kandungnya sendiri demi merampas sebidang tanah warisan yang sangat berharga.
Prabowo yang berdiri kaku dengan wajah pucat pasi mencoba mengumpulkan kembali sisa-sisa keberaniannya untuk membantah kenyataan pahit yang baru saja diungkapkan oleh sesepuh desa. Ia membentak para tetangga yang mulai menyorakinya menyebut mereka semua sebagai kumpulan orang desa yang sama sekali tidak mengerti hukum. Kepala desa segera berdiri dan mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi untuk menenangkan emosi massa yang mulai tersulut oleh ucapan kasar pria sombong tersebut. Setelah suasana kembali sedikit lebih tenang, Jatmiko melangkah lebih dekat ke arah meja kayu. Tempat dokumen-dokumen penting itu digelar untuk disaksikan banyak orang. Pria sederhana itu menatap wajah kakaknya dengan tatapan yang sangat dalam, memancarkan rasa kasihan bercampur dengan kekecewaan luar biasa terhadap sikap buruk darah dagingnya sendiri. Dengan nada suara yang pelan namun sangat tegas, Jatmiko meminta kakaknya untuk menghentikan segala kebohongan yang terus-menerus dipeliharanya selama ini. Jatmiko kemudian mengalihkan perhatian seluruh warga desa kembali ke arah kotak kayu jati tua yang masih tergeletak terbuka di atas meja di hadapan mereka. Ia mengangkat beberapa perhiasan ibunya perlahan lalu menekan bagian dasar kotak tersebut yang ternyata memiliki sebuah ruang rahasia kecil yang sangat tersembunyi sejak lama. Dari dalam ruang rahasia itu Jatmiko mengeluarkan sebuah gulungan daun lontar kering yang telah diikat rapi menggunakan benang merah peninggalan asli dari mendiang ayahanda. Gulungan kuno itu adalah surat wasiat sejati yang ditulis langsung oleh ayah mereka jauh sebelum penyakit parah menggerogoti tubuh rentanya bertahun-tahun silam. Tanpa ragu sedikit pun Jatmiko menyerahkan gulungan daun lontar kuno itu ke tangan Mbah Karto agar bisa dibacakan secara langsung di hadapan seluruh penduduk desa. Sesepuh desa itu menerima gulungan tersebut dengan tangan bergetar mengenali aroma minyak cengkeh khas yang selalu digunakan oleh sahabat lamanya saat menulis dokumen penting. Mbah Karto membuka ikatan benang merah itu perlahan lalu mulai membacakan setiap bait kalimat yang tertulis di atas daun lontar dengan suara yang sangat lantang. Seluruh warga desa terdiam membisu mendengarkan suara serak Mbah Karto yang seolah membawa kembali kehadiran mendiang ayah Jatmiko di tengah-tengah mereka. Isi surat wasiat asli itu menyebutkan dengan sangat jelas dan tegas bahwa rumah Joglo beserta seluruh tanah pekarangannya sama sekali tidak boleh diperjualbelikan kepada siapapun. Tempat bersejarah ini hanya boleh dihuni, dirawat dan dijaga kelestariannya oleh keturunan keluarga yang bersedia menetap selamanya di lingkungan desa Banyu Biru yang sangat damai ini. Mendiang ayah mereka sengaja menuliskan syarat tersebut untuk memastikan bahwa akar budaya keluarga tidak akan pernah tercabut oleh derasnya arus perubahan zaman yang semakin tidak terkendali. Siapapun yang melanggar wasiat suci ini dipastikan tidak akan pernah mendapatkan ketenangan hidup di dunia maupun di alam baka. Lebih lanjut lagi Mbah Karto membacakan bagian akhir dari wasiat tersebut yang secara khusus menyebutkan nama kedua anak laki-laki penerus garis keturunan keluarga itu. Sang ayah menuliskan bahwa ia telah merelakan kepergian Prabowo ke kota untuk mencari jalan hidupnya sendiri dan mendoakan kesuksesannya dari jauh tanpa menuntut balasan. Namun karena Jatmiko memilih untuk tetap tinggal mengabdi dan merawat orang tua di masa tua, maka hak pengelolaan rumah ini diserahkan sepenuhnya kepada anak bungsunya. Fakta ini bagaikan sebuah tamparan keras yang mendarat tepat di wajah Prabowo, menghancurkan seluruh klaim palsu yang selama ini ia banggakan. Meskipun bukti kebenaran sudah terpampang sangat nyata di hadapan matanya, Prabowo masih berusaha menyangkal kenyataan pahit itu dengan segala macam cara licik yang tersisa. Ia berteriak dengan suara serak menuduh bahwa Mbah Karto dan Jatmiko telah bersekongkol membuat surat wasiat, daun lontar palsu tersebut, untuk menyingkirkan dirinya selamanya. Pria kota itu menunjuk wajah sesepuh desa tanpa sedikit pun rasa sopan santun, menyebut mereka sebagai pembohong besar yang iri terhadap kesuksesan hidupnya di kota. Tingkah laku Prabowo yang semakin kalap itu justru membuat warga desa memandangnya dengan rasa jijik karena ia tidak tahu bagaimana cara menghormati orang tua. Kepala desa segera mengambil alih gulungan daun lontar itu dari tangan Mbah Karto untuk meneliti bagian bawah dokumen kuno tersebut dengan sangat cermat siang itu. Beliau menemukan sebuah stempel kuno lambang desa Banyu Biru yang hanya dimiliki oleh kepala desa terdahulu dan tidak mungkin bisa dipalsukan oleh warga biasa manapun. Kepala desa mengangkat dokumen itu tinggi-tinggi memperlihatkan stempel asli tersebut kepada seluruh penduduk desa yang hadir sebagai bukti sah yang tidak bisa diganggu-gugat.
Beliau menyatakan dengan suara lantang bahwa tuduhan Prabowo sangat tidak beralasan dan justru mempermalukan dirinya sendiri di depan seluruh kerabat dan tetangganya. Di tengah ketegangan yang semakin memuncak itu, Mbah Karto kembali membuka suaranya yang tenang untuk mengungkap sebuah rahasia lain yang selama ini disimpan rapat. Beliau menceritakan bahwa beberapa minggu yang lalu ia menerima sepucuk surat dari seorang sahabat lamanya yang berprofesi sebagai pedagang kain di kota besar sana. Sahabatnya itu memberikan kabar yang sangat mengejutkan mengenai nasib bisnis Prabowo yang sebenarnya sudah hancur lebur dan berstatus bangkrut total meninggalkan tumpukan hutang sangat besar. Rahasia kelam inilah yang menjadi alasan utama mengapa anak sulung itu tiba-tiba kembali ke desa, menuntut penjualan rumah dengan cara yang amat keji. Mendengar rahasia besarnya terbongkar begitu saja di hadapan ratusan pasang mata warga desa, pertahanan mental Prabowo seketika runtuh tanpa bisa diselamatkan lagi hari itu. Keringat dingin mulai mengucur deras dari dahinya membasahi kemeja mahalnya, sementara kedua kakinya terasa sangat lemas, seolah kehilangan kekuatan untuk menopang berat badannya sendiri. Ia sama sekali tidak bisa menyembunyikan kenyataan bahwa dirinya sedang dikejar-kejar oleh para penagih hutang yang mengancam keselamatan nyawanya jika ia tidak segera membayar. Kebohongannya tentang kesuksesan hidup di kota hancur berkeping-keping meninggalkan rasa malu yang luar biasa menyiksa sanubarinya di tengah panasnya matahari siang. Melihat kakaknya yang kini terlihat begitu rapuh dan tak berdaya menanggung rasa malu yang sangat besar, Jatmiko sama sekali tidak merasa senang atau menang. Hatinya yang terbuat dari kelembutan justru merasa sangat sedih menyaksikan kehancuran martabat saudara kandungnya sendiri, akibat jeratan sifat serakah yang tak pernah ada batasnya. Jatmiko melangkah mendekati Prabowo, menyentuh bahu pria itu dengan lembut, seolah ingin menyalurkan sebuah ketenangan batin, meskipun mereka baru saja melewati pertengkaran yang sangat mengerikan. Aku tidak pernah berniat untuk menghancurkan muka karena bagaimanapun juga darah yang mengalir di tubuh kita adalah darah yang sama, ucap Jatmiko sangat tulus. Jatmiko melanjutkan perkataannya dengan suara yang sangat pelan, namun terdengar jelas oleh beberapa tetangga yang berdiri di barisan paling depan dekat meja kayu pendopo. Ia mengatakan bahwa pintu rumah joglo ini akan selalu terbuka lebar untuk menyambut kepulangan Prabowo jika pria itu ingin kembali hidup tenang di desa. Namun Jatmiko juga menegaskan bahwa ia tidak akan pernah memberikan izin sebiji zarah pun untuk menjual tanah leluhur ini demi melunasi hutang kotor tersebut. Prabowo harus berani bertanggung jawab menyelesaikan masalah pribadinya di kota tanpa harus mengorbankan kehormatan keluarga dan tempat peristirahatan terakhir mendiang orang tua mereka. Kata-kata tulus yang keluar dari mulut adiknya itu justru terasa seperti ribuan jarum tajam yang menusuk-nusuk langsung ke dalam relung hati Prabowo siang itu. Kesombongan dan keangkuhannya selama ini telah hancur lebur digantikan oleh sebuah penyesalan mendalam yang datang terlambat menyiksa nuraninya tanpa ampun sedikit pun. Ia menyadari karma atas perbuatan buruknya memalsukan dokumen dan memfitnah adik kandungnya. Kini telah berbalik menghantam dirinya sendiri dengan kekuatan yang sangat luar biasa dahsyat. Kehormatannya telah hilang, uangnya telah habis, dan kini ia harus menanggung beban hutang sendirian, tanpa bisa menyentuh sepeser pun harta warisan keluarga. Pria yang tadinya sangat angkuh dan banyak bicara itu kini hanya bisa berdiri membisu menundukkan kepalanya dalam-dalam tanpa berani menatap wajah siapapun di sana. Warga desa Banyu Biru yang sedari tadi menyaksikan jalannya persidangan keluarga ini turut terdiam, membisu merasakan ketegangan yang perlahan mengendur, seiring dengan menyerahnya sang pembuat masalah. Tidak ada satupun dari mereka yang mengeluarkan kata-kata makian lagi, karena pemandangan hancurnya harga diri seorang pria sombong sudah cukup menjadi hukuman sosial yang berat. Udara siang yang panas seakan ikut berhenti bergerak menyaksikan sebuah akhir yang sangat pahit dari keserakahan manusia di dunia fana ini. Memecah kesunyian yang mencekam itu, Mbah Karto melangkah perlahan menghampiri Prabowo dengan tongkat kayunya yang mengetuk lantai. Pendopo menimbulkan suara ketukan yang sangat berirama. Sesepuh desa itu memandang mantan pemuda desa yang telah tersesat di kehidupan kota itu dengan sorot mata penuh kebijaksanaan yang tidak pernah pudar oleh usia. Keserakahan hanya akan membawamu ke tepi jurang kehancuran, sedangkan kejujuran adalah satu-satunya jembatan untuk kembali pulang, ucap Mbah Karto dengan suara yang sangat berwibawa.
Pesan singkat itu menjadi pukulan terakhir yang mematikan sisa-sisa ego di dalam dada Prabowo, membuatnya semakin tertunduk lesu tidak berdaya. Dari sudut ruangan pendopo Wulandari menghembuskan napas lega yang sedari tadi tertahan di kerongkongannya menyaksikan ketegangan yang hampir saja berujung pada pertumpahan darah saudara. Istri yang sangat setia itu merasa bersyukur kepada Tuhan karena suaminya berhasil menyelesaikan kemelut keluarga ini dengan cara yang sangat elegan tanpa menggunakan kekerasan fisik. Ia melihat sosok suaminya berdiri tegar, di tengah ruangan memancarkan aura kebijaksanaan yang diwariskan langsung oleh mendiang ayah mertuanya yang sangat ia kagumi sejak dahulu. Air mata keharuan menetes pelan membasahi pipi Wulandari, menyadari bahwa rumah tua bersejarah ini akhirnya benar-benar terselamatkan dari niat jahat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun Prabowo akhirnya memutar tubuhnya dengan gontai berjalan tertatih. Tati menghampiri meja kayu untuk mengambil map koklat yang berisi kebohongannya. Tangan kekarnya terlihat bergetar hebat saat memasukkan dokumen palsu itu kembali ke dalam tas kulitnya yang kini terasa jauh lebih berat daripada sebelumnya. Setiap pasang mata warga desa terus mengikuti setiap pergerakan pria itu dengan tatapan kosong, namun menyiratkan sebuah kemenangan atas kebenaran yang baru saja terungkap terang. Prabowo sadar bahwa ia tidak memiliki wajah lagi untuk tetap tinggal di desa ini, apalagi meminta belas kasihan dari orang-orang yang direndahkannya. Langkah kaki Prabowo yang terseok membawanya keluar dari area pendopo rumah Joglo menuju ke halaman depan tempat mobil mewahnya terparkir di bawah sinar mentari. Kerumunan warga desa yang menutupi jalan secara perlahan membuka jalan memberinya ruang untuk lewat, seolah menyingkir dari sebuah penyakit menular yang sangat berbahaya. Tidak ada cemoohan atau lemparan batu yang mengiringi kepergiannya karena sikap diam dari para penduduk desa justru menjadi bentuk penghinaan paling tinggi yang bisa dirasakan. Karma benar-benar bekerja dengan cara yang sangat sunyi, namun mematikan menghancurkan niat jahat tanpa harus mengeluarkan setetes pun darah di tanah ini. Pria kota yang telah kehilangan segalanya itu, membuka pintu mobil hitamnya dengan susah payah, menghempaskan tubuhnya yang lelah ke atas jok kulit kendaraan tersebut. Ia menyalakan mesin mobil yang suaranya tidak lagi terdengar garang, melainkan lebih mirip seperti raungan kesedihan dari sebuah ambisi yang telah hancur berkeping-keping. Kendaraan roda 4 itu bergerak perlahan meninggalkan pelataran rumah Joglo, membawa pergi segala bentuk ancaman dan keserakahan yang sempat merusak ketenangan desa Banyu Biru beberapa hari. Debu jalanan kembali berterbangan menutupi jejak roda mobil tersebut, seolah bumi sendiri ingin segera menghapus sisa kehadiran pria itu dari ingatan selamanya. Jatmiko berdiri mematung di ambang pintu pendopo menatap nanar ke arah kepergian kendaraan sang kakak, hingga akhirnya menghilang di balik tikungan jalan yang rimbun. Perasaan lega karena berhasil menyelamatkan rumah leluhur bercampur aduk dengan rasa kesedihan yang mendalam melihat saudara-saudaranya pergi menanggung beban kehancuran yang sangat menyiksa hidupnya. Ia berdoa di dalam hati memohon agar suatu hari nanti kakaknya bisa menemukan jalan pertobatan yang benar dan dijauhkan dari sifat serakah yang membutakan nurani. Meskipun badai besar telah berlalu meninggalkan sisa-sisa ketegangan, Jatmiko tahu bahwa ikatan persaudaraan mereka tidak akan pernah bisa utuh kembali. Kepala desa melangkah maju menghampiri Jatmiko dan menepuk bahu pemuda itu dengan penuh kebanggaan, melihat ketegaran hati yang jarang dimiliki oleh orang pada zaman sekarang. Beliau mengumumkan kepada seluruh warga bahwa masalah perselisihan keluarga ini telah selesai dengan tuntas, dan kebenaran telah memenangkan pertarungan tanpa merusak kerukunan warga desa. Kepala desa meminta seluruh penduduk untuk menjadikan kejadian hari ini sebagai pelajaran berharga agar tidak mudah terhasut oleh fitnah dan selalu menjaga amanah para leluhur. Perkataan bijak tersebut disambut dengan anggukan kepala dan gumaman persetujuan dari kerumunan warga yang perlahan mulai bersiap untuk kembali ke rumah. Satu persatu warga desa berjalan menghampiri Jatmiko untuk berjabat tangan dan mengucapkan permintaan maaf yang tulus karena sempat meragukan kebaikan hatinya akibat hasutan palsu. Mereka menyadari betapa berat ujian yang harus dihadapi oleh pemuda ini dalam mempertahankan kebenaran di tengah fitnah keji yang menyerang dari arah keluarganya sendiri. Jatmiko menyambut setiap jabatan tangan itu dengan senyuman ramah yang tulus memaafkan segala kesalahan sangkaan mereka, tanpa menyimpan sedikit pun rasa dendam di dalam batinnya.
Kebaikan hati Jatmiko semakin bersinar terang membuktikan bahwa orang yang selalu bersabar akan mendapatkan tempat tertinggi di mata masyarakat dan juga Tuhan. Mbah Karto yang masih duduk di kursinya tersenyum simpul melihat pemandangan indah di mana kedamaian kembali menyelimuti halaman rumah joglo tua yang penuh dengan sejarah. Ia merasa bangga karena Jatmiko telah menerapkan nasihatnya dengan sangat baik memadamkan api amarah menggunakan kejernihan pikiran dan ketenangan jiwa yang tidak tergoyahkan oleh provokasi. Sesepuh desa itu tahu bahwa mendiang sahabatnya pasti sedang tersenyum bahagia di alam sana melihat anak bungsunya berhasil menjaga kehormatan keluarga dengan cara yang terhormat. Rumah warisan ini telah menemukan penjaga sejati yang pantas merawat setiap jengkal kayu dan tanahnya dengan penuh rasa cinta. Beberapa pemuda desa yang sebelumnya membantu menyiapkan pertemuan kini bahu-membahu merapikan kembali kursi-kursi kayu dan membersihkan sisa-sisa minuman di sekitar area pendopo. Suasana yang tadinya sangat tegang dan mencekam kini telah mencair digantikan oleh canda tawa ringan khas masyarakat desa yang selalu mengutamakan rasa kekeluargaan yang erat. Wulandari juga terlihat sangat sibuk berbincang hangat dengan para ibu-ibu desa saling bertukar cerita tentang resep masakan, seolah tidak pernah terjadi musibah besar hari ini. Kehidupan di desa Banyu Biru dengan cepat kembali menemukan ritmenya yang tenang mengalir bagaikan air sungai jernih yang membelah area persawahan mereka. Di tengah keramaian kecil itu Jatmiko kembali mendekati meja kayu untuk mengambil kotak kayu jati kuno dan gulungan daun lontar wasiat ayahnya yang sangat berharga. Ia mengusap permukaan kotak tua itu dengan penuh kelembutan merasakan energi perlindungan yang diwariskan oleh leluhurnya melingkupi seluruh bangunan rumah joglo yang sangat menawan ini. Jatmiko berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menyimpan dokumen penting ini di tempat yang paling aman agar kejadian serupa tidak akan pernah terulang kembali. Ia lalu melangkah masuk ke dalam rumah membawa bukti cinta ayahnya itu menuju ke kamar utama untuk disimpan rapat-rapat selamanya. Matahari perlahan mulai tergelincir turun ke arah barat, memancarkan cahaya keemasan yang sangat indah menyapu atap genteng tanah liat rumah joglo di desa yang asri. Sinar senja itu seakan memberikan sebuah pelukan hangat, menyambut kembalinya kedamaian yang sempat terenggut paksa oleh keserakahan manusia, sesaat yang tidak tahu diri bersyukur. Angin sore berhembus pelan menggugurkan daun-daun mangga kering ke atas halaman menciptakan suara gemerisik lembut yang menjadi melodi kemenangan bagi kesabaran dan juga kebenaran. Jatmiko keluar dari rumah menatap luasnya langit. Sore merasakan kelegaan luar biasa di dadanya siap menyambut hari esok yang jauh lebih damai. Sinar mentari senja perlahan meredup di ufuk barat meninggalkan semburat warna jingga yang menghiasi langit sore, di atas langit desa Banyu Biru yang kembali tenang. Suasana desa yang sempat memanas beberapa hari terakhir ini, kini telah benar-benar mendingin bagaikan tanah kering yang baru saja disiram oleh hujan pertama. Penduduk desa mulai kembali ke rumah masing-masing, setelah seharian bekerja di ladang membawa pulang hasil bumi yang melimpah dengan wajah penuh senyum kebahagiaan. Rumah joglo tua milik keluarga Jatmiko berdiri semakin kokoh dan anggun, seolah baru saja memenangkan sebuah pertempuran batin yang sangat melelahkan melawan keserakahan manusia. Angin sore yang berhembus lembut menyapu halaman depan rumah membawa aroma khas tanah pedesaan dan dedaunan kering yang jatuh berserakan di bawah pohon mangga. Jatmiko mengambil sapu lidi dari sudut teras dan mulai membersihkan halaman dengan gerakan yang sangat perlahan dan penuh penghayatan meresapi setiap detik kedamaian ini. Tidak ada lagi raut kegelisahan di wajah pemuda sederhana itu melainkan hanya sebuah kelegaan luar biasa yang terpancar dari senyumannya yang tulus menyapa alam sekitar. Ia merasa beban berat yang sempat menindih pundaknya selama seminggu penuh, kini telah terangkat sepenuhnya terbang, terbawa angin kemarau yang sejuk dan menenangkan jiwa. Di dalam rumah Wulandari sibuk menyalakan tungku api di dapur kayu tradisional bagian belakang untuk menyiapkan hidangan makan malam sederhana bagi suami tercintanya itu. Asap putih tipis mengepul dari cerobong asap pertanda kehidupan dan kehangatan rumah tangga telah kembali berjalan normal seperti sedia kala tanpa ada gangguan menyebalkan. Bau harum dari sayur lodeh nangka muda dan ikan asin yang digoreng garing perlahan menyebar memenuhi setiap sudut ruangan memancing selera makan. Siapa saja? Wulandari sesekali bersenandung menyanyikan tembang Jawa kuno yang bernada sangat pelan dan menenangkan hati seiring dengan irama kayu bakar yang bergemeretak terbakar jilatan api.
Setelah selesai menyapu seluruh area pekarangan depan hingga bersih, Jatmiko berjalan menuju sumur batu berlumut untuk membersihkan diri sebelum malam benar-benar jatuh. Ia menimba air segar yang terasa sangat dingin dan membasuh wajah serta kedua lengan dan kakinya, membuang sisa-sisa keringat perjuangan sepanjang hari ini. Air sumur yang jernih itu seakan ikut membersihkan sisa-sisa energi negatif dan kesedihan yang sempat menempel di dalam rongga dadanya akibat pertengkaran keluarga. Kesegaran air pedesaan itu mengembalikan tenaga Jatmiko sepenuhnya, membuatnya merasa terlahir kembali sebagai seorang penjaga warisan leluhur yang jauh lebih kuat dan lebih bijaksana. Malam akhirnya turun menyelimuti desa Banyu Biru dengan jubah hitam pekatnya yang dihiasi oleh taburan bintang gemintang yang bersinar terang mempesona di langit tanpa awan. Lampu-lampu minyak mulai dinyalakan di setiap rumah penduduk, memberikan pendar cahaya kuning keemasan yang menciptakan nuansa kehangatan di seluruh penjuru desa yang sunyi. Suara serangga malam seperti jangkrik dan belalang mulai terdengar bersahutan menyanyikan simfoni alam pedesaan yang menjadi musik pengantar tidur paling merdu bagi para petani. Di rumah joglo, Jatmiko dan istrinya duduk bersila di atas tikar anyaman pandan di ruang tengah menikmati hidangan makan malam dengan sangat hikmat. Meskipun hidangan malam itu sangat sederhana, hanya berupa sayur lodeh dan ikan asin, namun Jatmiko memakannya dengan penuh selera dan rasa syukur yang mendalam. Setiap suapan nasi terasa begitu nikmat karena dimakan dalam suasana hati yang tenang tanpa ada lagi ancaman pengusiran atau pertengkaran tentang pembagian harta warisan. Wulandari terus memperhatikan suaminya makan dengan senyuman lembut di bibirnya, merasa sangat bersyukur karena badai keluarga yang mengerikan itu telah berlalu meninggalkan kehidupan mereka. Mereka makan dalam keheningan yang damai, hanya terdengar sesekali suara sendok beradu dengan piring seng, pertanda betapa nikmatnya rezeki yang diberikan Tuhan hari ini. Setelah menyelesaikan makan malam yang mengenyangkan itu, Jatmiko membantu istrinya membereskan piring-piring kotor dan membawanya ke bagian belakang dapur untuk segera dicuci bersih. Kerjasama sepasang suami istri ini mencerminkan betapa kuatnya ikatan cinta dan kesetiaan mereka yang menjadi kunci utama dalam menghadapi segala cobaan kehidupan rumah tangga. Mereka selalu membagi tugas dengan adil tanpa pernah saling menuntut, membuktikan bahwa kekayaan sejati bukanlah berupa harta benda, melainkan keharmonisan hidup bersama orang terkasih. Wulandari mencuci piring dengan air tampungan sumur, sementara Jatmiko menata kembali kayu bakar yang tersisa agar rapi dan siap digunakan esok hari untuk memasak. Selesai dengan urusan dapur, mereka berdua kemudian berjalan menuju teras depan rumah joglo untuk bersantai menikmati udara malam kemarau yang terasa sangat sejuk. Wulandari membawa nampan berisi teko tanah liat kecil dan 2 buah cangkir berisi teh kental panas yang ditambahkan dengan sedikit pemanis dari gula batu. Mereka duduk berdampingan di atas balai-balai bambu yang berada tepat di bawah temaram cahaya lampu gantung antik peninggalan kakek buyut Jatmiko zaman dahulu. Angin malam sesekali bertiup menerpa wajah mereka, membawa aroma bunga melati yang mekar di sudut pagar bambu, menyempurnakan suasana malam yang sangat tentram ini. Jatmiko mengangkat cangkir tehnya, perlahan menyesap minuman hangat itu, sambil memejamkan mata meresapi setiap tetes ketenangan yang mengalir membasahi tenggorokannya hingga ke dalam dada. Ia mengingat kembali rentetan kejadian beberapa hari terakhir yang terasa seperti sebuah mimpi buruk panjang yang sangat melelahkan, menguras seluruh tenaga dan pikiran sehatnya. Namun kini setelah semua kebenaran terungkap di hadapan warga desa, ia merasa kemenangan sejatinya bukanlah mendapatkan rumah ini, melainkan berhasil menjaga kehormatan keluarganya utuh. Ia berjanji akan menjaga rumah joglo ini tidak hanya sebagai tempat tinggal, namun juga sebagai saksi bisu kekuatan sebuah kesabaran hati seorang manusia. Wulandari menyandarkan kepalanya di bahu Jatmiko, memecah keheningan dengan suaranya yang halus, menanyakan bagaimana perasaan suaminya setelah semua masalah keluarga yang rumit ini selesai. Jatmiko tersenyum dan membelai rambut istrinya dengan lembut, mengatakan bahwa hatinya kini terasa sangat ringan tanpa beban meskipun ada sedikit rasa iba terhadap kakaknya. Ia menyadari bahwa Prabowo mungkin tidak akan pernah kembali lagi ke desa ini karena rasa malu yang terlalu besar setelah kebohongannya terbongkar di depan umum. Namun Jatmiko tetap memaafkan semua kesalahan sang kakak dari lubuk hatinya yang terdalam, membiarkan alam semesta yang bekerja mengurus karma perbuatan di masa lalu.
Perbincangan mereka kemudian beralih pada rencana masa depan untuk merawat pekarangan rumah yang sangat luas ini agar bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat desa sekitar. Jatmiko berencana untuk menanam beberapa pohon buah-buahan baru dan sayuran di area belakang yang masih kosong, agar hasilnya bisa dibagikan kepada para tetangga. Ia ingin menjadikan rumah warisan leluhur ini sebagai sumber berkah dan kebaikan yang mengalir tidak hanya untuk keluarga kecilnya melainkan untuk seluruh warga Banyu Biru. Wulandari sangat mendukung rencana mulia tersebut dan berjanji akan membantu suaminya merawat tanaman-tanaman itu setiap pagi dengan penuh ketelatenan dan cinta kasih tulus. Malam semakin larut menyelimuti desa, namun beberapa penduduk desa masih terlihat duduk berkumpul di pos ronda yang terletak tepat di persimpangan jalan masuk permukiman. Mereka membicarakan kejadian luar biasa siang tadi menjadikannya sebuah pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga kejujuran dan bahaya dari sifat serakah yang menghancurkan persaudaraan sedarah. Nama Jatmiko kini menjadi sosok panutan baru di mata warga, sebagai pemuda yang mampu menunjukkan kedewasaan dan kebijaksanaan tingkat tinggi dalam menyelesaikan masalah keluarga. Tidak ada lagi desas-desus buruk atau fitnah yang beredar. Semua orang kini sangat menghormati keluarga muda penjaga rumah joglo, peninggalan leluhur tersebut sepenuhnya. Di kejauhan, terdengar sayup-sayup suara kentongan bambu dipukul oleh peronda malam yang berkeliling desa, memastikan keamanan seluruh rumah penduduk yang sedang tertidur pulas. Irama ketukan bambu itu terdengar sangat beraturan memecah kesunyian malam yang panjang, memberikan tanda bahwa kehidupan berjalan sangat normal tanpa ada gangguan keamanan sedikit pun. Jatmiko mendengarkan suara kentongan itu sambil menyeruput sisa teh di cangkirnya, menyadari bahwa desa ini adalah benteng terakhir pertahanan nilai-nilai luhur warisan leluhur Nusantara. Ia merasa sangat bangga menjadi bagian dari komunitas masyarakat desa yang sangat menghargai kebenaran dan menghukum keras segala bentuk kelicikan dan keserakahan duniawi semata. Tiba-tiba, Mbah Karto terlihat berjalan melintas di jalan setapak depan rumah joglo dengan langkah kaki yang pelan, namun pasti ditemani tongkat kayunya yang tua. Sesepuh desa itu ternyata baru saja pulang dari acara selamatan kecil di rumah salah seorang kerabatnya di ujung desa, dan memutuskan untuk mampir sebentar. Jatmiko segera berdiri dan mempersilakan orang tua yang sangat dihormatinya itu untuk singgah ke teras. Namun Mbah Karto hanya berhenti menyapa di luar pagar bambu. Beliau menatap Jatmiko dan Wulandari dengan senyuman yang sangat hangat, memancarkan kelegaan luar biasa melihat rumah peninggalan sahabatnya kini kembali dipenuhi oleh aura kedamaian. Mbah Karto berucap dengan suara pelan, namun terdengar jelas bahwa beliau sangat bersyukur bisa menyaksikan secara langsung tegaknya sebuah kebenaran murni di desa tercinta ini. Beliau mengingatkan Jatmiko untuk terus menjaga sifat rendah hati dan tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, karena ketulusan hati adalah pelindung spiritual yang paling kuat. Jatmiko mengangguk hormat meresapi setiap pesan moral dari sesepuh desa itu, menjadikannya sebagai pedoman hidup yang akan selalu ia pegang teguh hingga akhir hayat tiba. Setelah memberikan sedikit nasihat, Mbah Karto melanjutkan langkahnya kembali menembus kegelapan malam desa yang damai, meninggalkan keluarga kecil itu dalam kebahagiaan yang sangat utuh. Kepergian Mbah Karto kembali menyisakan keheningan yang sangat nyaman di halaman rumah joglo, di mana suara jangkrik dan hembusan angin kembali menjadi satu-satunya melodi. Wulandari menguap kecil menutupi mulutnya dengan punggung tangan, menandakan bahwa rasa kantuk mulai menyerang matanya setelah seharian penuh dilanda ketegangan emosi yang sangat menguras tenaga. Jatmiko merangkul pundak istrinya dengan lembut, mengajaknya masuk ke dalam rumah untuk beristirahat mengakhiri hari yang sangat panjang dan penuh dengan berbagai ujian kehidupan ini. Mereka merapikan kembali cangkir teh dan balai-balai bambu di teras, sebelum akhirnya menutup rapat pintu kayu berukir itu dari udara dingin malam kemarau. Di dalam kamar utama, Jatmiko memastikan kotak kayu jati tua yang berisi surat wasiat daun lontar milik ayahnya tetap tersimpan aman di dalam lemari. Ia mengunci pintu lemari tersebut dengan gembok kecil, seolah sedang mengunci segala masalah dan masa lalu kelam, agar tidak pernah bisa keluar lagi mengganggu. Surat wasiat itu kini telah menjadi harta pusaka yang paling bernilai, membuktikan bahwa cinta kasih seorang ayah mampu melindungi keturunannya melampaui batas waktu kehidupan fana.
Jatmiko membaringkan tubuhnya di atas ranjang kayu merasakan kenyamanan luar biasa pada otot punggungnya yang sempat tegang setelah melewati rentetan hari-hari yang berat. Saat Jatmiko hendak memejamkan mata, perlahan ingatannya kembali melayang pada wajah kakaknya yang terlihat sangat hancur dan putus asa ketika meninggalkan pekarangan siang tadi sendirian. Ia berdoa kepada Sang Pencipta memohon agar dosa-dosa kakaknya diampuni dan diberikan kelapangan dada untuk menerima segala kenyataan pahit karma dari perbuatannya sendiri. Meskipun Prabowo telah berniat buruk menghancurkannya, Jatmiko tidak pernah sedikit pun membenci saudara kandungnya itu, karena kebencian hanya akan merusak kedamaian batin yang telah dicapainya susah payah. Malam itu Jatmiko akhirnya benar-benar bisa tidur dengan sangat nyenyak tanpa ada lagi bayang-bayang ketakutan mengenai rumah warisan di dalam mimpi lelapnya. Hari-hari berikutnya di desa Banyu Biru berlalu dengan sangat damai dan penuh ketenangan, seakan-akan badai perselisihan keluarga Jatmiko tidak pernah benar-benar singgah di sana. Kehidupan masyarakat desa kembali berputar pada porosnya yang biasa. Para petani rajin menggarap sawah, ibu-ibu berbelanja di pasar, dan anak-anak riang bermain layang-layang. Rumah joglo tua itu kini tampak lebih berseri-seri. Halaman depannya selalu bersih terawat bunga melati dan kenanga bermekaran, menyebarkan aroma wangi semerbak menenangkan jiwa. Para tetangga yang melintas sering menyapa Jatmiko dengan senyuman ramah dan sesekali singgah sekadar untuk minum air kendi di bawah rindangnya pohon mangga berdaun lebat. Tidak ada lagi desas-desus buruk tentang Jatmiko di warung kopi desa, melainkan hanya ada cerita kekaguman atas keberaniannya mempertahankan kebenaran suci yang begitu nyata. Ia membuktikan bahwa kesederhanaan bukanlah sebuah kelemahan, melainkan sebuah pondasi karakter yang sangat kuat untuk menahan segala godaan materi yang ditawarkan oleh keserakahan dunia luar. Warga desa menjadikan kisah perseteruan saudara ini sebagai cerita turun-temurun untuk mengajarkan kepada anak cucu mereka bahwa perbuatan tamak tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Sifat serakah hanya akan menghancurkan diri sendiri, sementara sifat ikhlas sabar akan mendatangkan berkah kedamaian yang melimpah tiada henti dari Sang Pencipta alam semesta ini. Wulandari juga semakin dihormati oleh ibu-ibu tetangga, karena kesabarannya yang luas dalam mendampingi suaminya melewati masa-masa paling sulit dalam mempertahankan hak dan kehormatan keluarga. Ia sering membagikan sayur-mayur segar hasil panen dari kebun belakang rumahnya kepada tetangga yang membutuhkan, menciptakan tali persaudaraan yang semakin erat di lingkungan masyarakat. Kehadiran keluarga Jatmiko benar-benar membawa dampak yang sangat positif bagi lingkungan sekitar, menjadikan rumah joglo itu bukan sekadar bangunan tua, melainkan simbol kebaikan hati manusia. Kehidupan desa yang selaras dengan alam sekitar terus berjalan tenang, membawa berkah kedamaian abadi yang selalu didambakan oleh setiap jiwa yang tulus mencari kebahagiaan sejati. Di sore hari yang cerah beberapa minggu kemudian, Jatmiko sedang duduk tenang di beranda rumah sambil memperbaiki jala ikan yang sedikit berlubang di beberapa bagian. Ia bekerja dengan sangat teliti ditemani secangkir kopi hitam pahit dan sepiring pisang goreng hangat yang baru saja diangkat dari penggorengan oleh istri tercintanya. Burung-burung liar berkicau riang bertengger di dahan pohon mangga, seolah ikut merayakan kedamaian abadi yang kini telah sepenuhnya mengakar kuat di dalam rumah tangga ini. Sinar matahari sore menembus celah dedaunan menciptakan bayangan keemasan di atas lantai teras, menyempurnakan lukisan keindahan alam kehidupan pedesaan yang terlihat sangat menakjubkan dan syahdu. Jatmiko memandang sangat jauh ke arah ujung jalan desa tempat kakaknya dulu pergi dengan membawa sejuta penyesalan yang mendalam tanpa pernah mengirimkan kabar berita apapun. Hatinya kini telah sepenuhnya merelakan masa lalu. Ia terus fokus untuk menjalani hari-hari ini dengan penuh rasa syukur, menjaga amanah leluhur dengan sebaik-baiknya. Warisan sejati keluarga mereka ternyata bukanlah sebidang tanah luas atau bangunan kayu jati, melainkan nilai-nilai budi pekerti yang luhur, kejujuran dan rasa persaudaraan tulus. Rumah joglo itu akan terus berdiri gagah melintasi berbagai zaman yang berganti, menjadi saksi bisu betapa kuatnya kebenaran mampu melawan segala bentuk kelicikan di dunia. Saat seorang penduduk desa Parubaya berjalan melintas memanggul cangkulnya sepulang dari ladang subur, ia menoleh sejenak ke arah rumah Jatmiko dengan sebuah senyuman yang damai. Orang tua itu bergumam sangat pelan dengan nada suara yang damai, seolah menyimpulkan seluruh rentetan kejadian luar biasa yang pernah mengguncang kehidupan desa yang sunyi ini.
Orang yang tulus hatinya akan selalu mampu menjaga apa yang berharga, sementara keserakahan hanya akan menghancurkan diri sendiri hingga tidak tersisa sedikit pun pada akhirnya. Ucapnya perlahan. Kata-kata bijak itu memudar tertiup angin senja, menutup kisah panjang tentang perselisihan saudara yang kelam dan karma yang selalu berhasil menemukan jalannya menuju kebenaran.